Sesuai dengan pernyataan Lay Anak Batak, berarti agama Kristen ini khusus untuk orang-orang yang akalnya tidak jalan, betul? Ya, coba silakan lanjut. Tunggu ya, dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, jumpa kembali kita di channel ini. Kali ini kita akan mereaksi sebuah perdebatan agama antara Islam dan Kristen. Menarik, sahabat sekalian, kali ini kita akan kembali bisa melihat anak Batak berdebat karena dia sudah keluar dari jeruji besi akibat daripada penghinaan dia kepada agama Islam beberapa waktu yang lalu. Kali ini dia menentang Bang Ardian Syarif dalam berdebat, dan sangat menarik sahabat sekalian. Kalau kita lihat perdebatan ini sebenarnya tidak imbang, ya, tidak imbang, di mana anak Batak sendiri menjadi mainan Bang Ardian Syah. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, gitu ya. Jadi jangan gunakan akalmu. Nah, gitu ya. Gunakanlah kitab suci. Kitab suci itu yang bisa kita gunakan, bukan akal. Karena Tuhan Yesus Kristus di luar akal. Tapi kalau Allah tadi, ya, dengan akal yang sehat bisa kita terima Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu di luar akal. Gunakanlah kitab suci agar kau bisa memahaminya. Gitu, silakan Bang. Ya, karena Batak menjelaskan bahwa Tuhannya itu tidak bisa dilogikakan ya, dengan akal. Tidak bisa dipahami dengan akal karena Tuhan dia itu katanya di luar akal. Nah, kalau memahami Tuhan dia itu, pahamilah dari kitab suci, bukan dari akal, ya. Nah, padahal kalau di kita kitab suci kita bahkan kemudian menyuruh kita menggunakan akal kita untuk memahami Tuhan, ya. Di situ bedanya ya, kawan-kawan, sahabat sekalian. Di mereka itu akal tidak berlaku untuk memahami Tuhan, ya. Berbeda dengan kita, kita dituntut untuk menggunakan akal. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang kemudian menyuruh kita menggunakan akal kita untuk memahami kebesaran Tuhan, untuk memahami keberadaan Tuhan. Siap, nyantai aja ya Le ya. Le kan nggak keburu kemana-mana, makanya minum dulu Le, minum dulu, tegang lah. Oke. Yang saya bicarakan di sini adalah konsep ketuhanannya, bukan. Tunggu dulu, sabar dulu Le, saya ngomong. Adalah konsep ketuhanannya, bukan entitas ketuhanannya, ya. Adalah konsep ketuhanannya. Jika memang konsep ketuhanan tidak bisa dipahami oleh akal, sekarang saya mau tanya, kenapa laiku agama Kristen? Kenapa? Benar sekali apa yang dikatakan oleh Bang Ardian Syah, ya, sahabat sekalian. Dalam memilih agama saja kita sebenarnya harus menggunakan akal. Bagaimana kita memilih sebuah agama tanpa kita berakal? Nah, konon tah lagi tentang sebuah konsep ketuhanan. Bagaimana kita memahami sebuah konsep ketuhanan kalau itu tidak bisa dipahami oleh akal manusia? Aneh ya, sahabat sekalian. Oke, baik.
Karena penyertaan Tuhan yang melebihi akal itu nyata bagiku. Enggak, maksud saya gini. Apakah Le harus mengetahui dulu baru beriman bahwasanya Yesus itu Tuhan, atau Le beriman dulu baru berpengetahuan? Yang mana? Oke, baik. Pertama-tama aku belum mengerti, aku sudah beriman karena aku dilahirkan sebagai seorang Kristen. Gitu ya. Karena aku lahir orang Kristen, maka aku sudah beriman kepada Tuhan Yesus, sekalipun aku belum mempelajarinya. Ya, kita jujur aja. Karena aku lahir sebagai Kristen, aku sudah orang Kristen sebelum aku mempelajarinya. Oke, stop. Intinya aku mempelajarinya. Sebentar dulu. Lalu ya udah. aku mempelajarinya. Dan aku menyelidiki kitab-kitab suci, dan ternyata benar Tuhan yang eksis penyertaannya hanya Tuhan Yesus Kristus. Oh, sudah beriman dari lahir. Jadi dia Kristen karena dia terlahir sebagai orang Kristen. Berarti bisa kita simpulkan bahwa agama warisan, gitu ya. Agama warisan. Jadi kalau di kita itu beda, sahabat sekalian ya. Kita memang Islam secara fitrahnya, tetapi kemudian ada intervensi-intervensi selanjutnya yang kemudian membuat kita menjadi kokoh dalam keislaman kita, tetapi bahkan bisa jadi sebaliknya. Seperti ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah suci Islam dia, tapi kemudian yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani itu adalah orang tuanya. Nah, artinya ada proses-proses setelah itu. Tidak serta-merta ketika dia lahir ya seperti anak bata ini, ya karena dia Kristen, ya dia tetap berada dalam Kristen. Nah, tetapi bagaimana kalau misalkan orang tuanya kemudian menjadikan dia misal menjadikan dia Majusi, Yahudi atau Islam bahkan begitu, tentu dia tidak kemudian jadi Kristen lagi, kan begitu. Oke, dengerin pertanyaan saya lagi ya. Itu silakan. Dengerin pertanyaan saya lagi. Laiku tahu dari mana bahwasanya di dunia ini ada Tuhan? Tahu dari mana? Pertama kali orang yang memberitahu Lai di dunia ini ada Tuhan itu siapa? Kitab suci. Oh, berarti bukan orang tua ya? Orang tua tidak mengajarkan adanya ketuhanan ya pertama kali ya? Baik, orang tua hanya melakukan rutinitas saja, membawa aku ke gereja, karena orang tua tidak terlalu mengerti. Nah, artinya ada seseorang yang sudah memberitahu Lai anak bata ini bahwasanya di dunia ini ada Tuhan, betul? Ya, benar. Berarti laiku bersifat mempunyai pengetahuan dulu baru beriman, karena beriman itu adalah ketetapan hati. Orang yang bisa berpikir baru bisa beriman. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak berpikir tentu tidak bisa beriman. Salah satu contoh, orang yang akalnya nggak jalan ini nggak bisa beriman. Contoh, orgil di pinggir-pinggir jalan. Dia secara jasmani sehat, tetapi, secara jasmani sehat, tetapi dia nggak punya pikiran? Punya, dia punya pikiran. Dia masih mengerti uang, betul? Dia masih mengerti uang dan dia tunggu dulu. Dia masih mengerti makan. Dia masih lapar, dia masih mengerti makan. Tetapi apakah akalnya untuk beriman dia jalan? Oh tidak laiku. Jadi kesimpulannya adalah semua orang di dunia ini berpengetahuan dulu, ya kan? Baru setelah berpengetahuan beriman. Kalau Anda jawab beriman dulu, sekarang saya tanya, apa yang Anda imani? Oke, baik. Karena Tuhan kita berbeda, Bang. Tuhan kami ini nggak bahas soal perbedaan Tuhan. Gantian dulu ya. Oke.
Iya, terbantahkan sendiri apa yang dikatakan oleh anak Batak tadi ya, sahabat sekalian, gitu ya. Karena oleh anak Batak mengakui bahwa orang tuanya lah yang kemudian memberitahukan dia pertamanya bahwa Tuhan itu ada. Jadi bukan dari kitab suci seperti yang dikatakan tadi di awal. Nah, dari pengetahuan dulu, berpengetahuan dulu kemudian baru beriman. Tidak mungkin orang beriman tanpa mengetahui. Misalkan seperti yang dicontohkan oleh Bang Ardiansyah tadi, orang gila. Bagaimana orang gila bisa beriman? Nggak apa-apa ya. Karena Tuhan kita berbeda. Itu ya. Kalau Tuhan Abang tadi bisa dicerna dengan akal, kami hormati. Tetapi Yesus melampaui segala akal. Nah, jadi yang menguatkan iman kami adalah ketika penyertaan Tuhan Yesus itu nyata. Penyertaan Tuhan Yesus itu yang nyata lah yang menguatkan iman. Karena Tuhan Yesus itu atau Tuhan orang Kristen melampaui segala akal. Tidak akan mampu akalmu untuk menerima itu. Kecuali kau rasakan penyertaannya gitu. Jadi penyertaannya itu yang membuat kamu beriman. Penyertaan yang nyata, mujizat yang nyata, itu yang membuat kami beriman. Kalau akal, tidak akan mampu akal memahami Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melampaui segala akal. Filipi 2 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi bedakan, Bang. Kami tidak mau menyembah Allah yang bisa dicerna dengan akal. Karena ketika Allah itu bisa dicerna dengan akal, maka setiap tahun orang akan bisa menciptakan Allah. Harus dipahami dulu itu. Kalau Allah itu bisa dicerna dengan akal, aku sendiri bisa menciptakan Allah satu bulan. Kalau Allah harus bisa dicerna akal. Tetapi ketika Allah itu tidak bisa dicerna akal, melampaui segala akal, maka aku tidak bisa menciptakannya gitu. Semoga kau berarti agama Kristen ini, ya mohon maaf ya, sesuai dengan pernyataan Lay anak Batak, berarti agama Kristen ini khusus untuk orang-orang yang akalnya tidak jalan, betul? Ya, coba silakan lanjut. Tunggu ya, Tadi Lay Batak bilang teman-teman bahwasanya di agama Kristen Yesus itu tidak bisa dicerna oleh akal. Sebentar, saya tanya lagi. Oke, silakan. Hujan di Medan, Oke. hujan. Oh, udah hujan Lay di sana Lay. Oke. Buset, lanjut. panjang banget kabelnya, itu kabelnya diinggirin, nutupin layar. Nggak apa-apa, coba. Abang pahami nggak yang kusampaikan tadi, Bang? Oke, jadi gini, tadi sebentar dulu. berdasarkan bukan untuk abang imani, bukan. Sebentar. Sekedar memahami. Iya, gitu ya? gantian. Tadi Laiku bilang bahwasanya Yesus tidak bisa dipahami secara akal, betul? Oke, ya. Berarti agama Kristen ini khusus untuk orang-orang yang tidak berakal, betul? Bukan seperti Heran gue sama Chelsea ini, kemarin dibantai sama MU kan. bukan seperti itu. Tetapi nggak usah ketawa-ketawa karena gini loh. Terus main di kandang sama klub kecil, imbang pula tuh. Akal manusia tidak mampu mencerna keilahian Tuhannya orang Kristen itu. Dari mana aku tahu itu? Dari kitab suci Filipi 2 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ingat, melampaui bukan berarti dia tidak punya akal, tetapi melampaui segala akal. Nah, kalau definisi percaya Tuhan harus yang sesuai dengan akal manusia, maka dalam 1 bulan aku akan menciptakan satu Allah. Dalam 1 bulan aku akan menciptakan satu Allah. Kalau definisi Allah itu
bisa dilampaui akal. Dalam 1 tahun aku bisa ciptakan 12 Allah. 12 Tuhan kuciptakan dalam 1 tahun. Kalau Allah yang kuciptakan ini bisa dicerna oleh akal. Tetapi Tuhan orang Kristen tidak pernah bisa dicerna oleh akal, melampaui segala akal. Maka Tuhan orang Kristen tidak bisa digantikan oleh Tuhan manapun. Itu Bang, silakan. Silakan. Habis kita dalam 1 tahun anak Batak bisa menciptakan 12 Allah. Dalam 1 bulan dia bisa menciptakan 1 Allah kali 12, berarti dalam 1 tahun bisa 12 Allah bisa diciptakan oleh anak Batak. Kalau konsep ketuhanan itu bisa dimasukkan dalam akal, bisa masuk akal istilahnya gitu ya. Anak Batak, anak Batak. Baik Le, terima kasih. Tadi Le, sebentar. Tadi Leku bilang, saya tadi mengajak Le untuk menggunakan akal pikiran kita untuk memahami konsep ketuhanan. Sekali lagi, konsep ketuhanan, bukan entitas Tuhan itu sendiri. Tetapi Leku bilang bahwasanya konsep ketuhanan orang Kristen tidak bisa dicerna oleh akal. Kan gitu. Tadi Le bilang gitu. Berarti kesimpulannya, orang-orang yang masuk Kristen ini wajib tidak berakal, betul? Bukan wajib tidak berakal, itu udah salah. Akalnya tidak akan melampaui akal. Bedakan dong, melampaui akal atau tidak berakal. Itu berbeda dong. Kalau gini Le, kalau gini. Kayak mana sih? Kalau Ardiansa Katanya belajar filsuf. Tadi kata anak Batak tidak bisa dicerna oleh akal, tidak bisa diterima oleh akal. Tapi sekarang dia katakan lain lagi, melampaui akal, kan? Jadi pusing lagi kita definisinya ini, melampaui akal itu maksudnya apa? Aduh, anak Batak. Coba dengar dulu. Kau bilang tadi kau belajar filsuf. Melampaui akal berbeda dengan tidak berakal. Kayak mana sih belajar filsuf? Melampaui akal artinya masuk. Dengerin. Melampaui akal artinya masuk akal atau tidak masuk akal? Tidak mampu akal itu mencerna. Iya, dengerin. Melampaui akal, apakah pengertiannya masuk akal atau tidak masuk akal? Sebentar dulu ya. Oke. Le, hampir 5.000 yang nonton, Le. Gini. Hampir 5.000 yang nonton. Enggak masalah. Hampir 5.000 yang nonton. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ini apa yang aku pegang ini? Apa itu? Itu ballpoint apa ya? pensil itu? Ballpen ya? Ballpen. Oh, ballpen. Oke. Nah, aku manusia punya akal. Sip. Lalu, dan pulpen ini melampaui akalku. Apakah aku tidak berakal? Tentu saja tidak. Analogi anak Batak ini betul-betul menggelikan ya. Jadi aku punya akal. Terus ketika pulpen ini tidak masuk ke akalku, melampaui akalku, apakah aku tidak berakal? Anak Batak. Aduh, Tuhan mau di analogikan sembarangan. Kau bilang tadi kau belajar filsuf 9 tahun. Melampaui akal bukan berarti yang dilampauinya ini tidak punya akal. Tetapi Melampaui itu akal. Melampaui apa? Akal. Apakah A masuk akal atau B tidak masuk akal? Yang mana? Baik. Tidak mampu dicerna oleh akal itu. Berarti tidak masuk akal. Itu tidak mampu untuk mencerna. Iya. Tidak mampu. Berarti tidak masuk akal kan? Contoh. Iya, berarti tidak masuk akal, betul. Itu, sebentar dulu, Bang. Pemahaman tentang Tuhan itu terbagi atas 3 bagian. Ada rasional, irrasional, dan suprarasional. Nah, jadi ketika akalmu
tidak mampu mencerna Tuhan itu, jangan kau bilang Tuhan itu tidak masuk akal. Tetapi karena akalmu itu yang tidak mampu untuk mencernanya, bukan berarti kau tidak punya akal gitu. Nggak kena ini, karena bahasanya ini dari tadi adalah konsep ketuhanan, bukan kemudian pribadi Tuhan itu sendiri yang dilogikakan, yang dimasukkan ke akal, atau zat. Kalau dalam Islam itu zat daripada zat daripada Tuhan itu yang itu nggak bisa dianalogikan. Kita nggak tahu bagaimana bentuk dia, bagaimana nggak kalau di dalam konsep keislaman. Tetapi konsep ketuhanan sendiri itu bisa dipahami dan bisa masuk ke logika manusia yang berakal sehat. Kecuali manusia itu tidak berakal sehat, orang gila misalkan seperti Bang Ardiansyah katakan tadi, itu nggak masuk konsep apapun, jangankan konsep ketuhanan, konsep ekonomi koperasi yang kecil saya tuh nggak bisa masuk ke kepala mereka, apalagi konsep ketuhanan. Paham tidak? Silakan. Oke, baik. Orang itu punya akal, punya. Oke, jadi orang-orang Kristen itu yang masuk orang agama Kristen adalah orang-orang yang punya akal, tapi akalnya nggak sampai gitu ya. Memahami ya? Allah itu, iya. Tidak sampai memahami Allah. Berarti Allah di umat Kristen tidak bisa dipahami, betul? Oke, tetapi bisa dirasakan penyertaannya, gitu loh. Iya, tapi kan nggak bisa dipahami. Iya, tidak akan mampu akal manusia. Oke, teman-teman, sip. Suprarasional. Suprarasional. Ya, berarti tidak masuk akal, betul? Bukan tidak masuk akal, tetapi akal itu tidak mampu melampaui akal. Paham tidak kau? Iya. Cara belajar filsuf kayak gini. Di mana kau belajar filsuf? Sebenarnya anak Batak ini memang tidak punya standar untuk berdebat, ya. Jadi mungkin ini istilah yang dia pakai saya kurang tepat. Di mana engkau belajar filsuf? Filsuf. Mungkin yang dia maksud adalah di mana engkau belajar filsafat, ya. Jadi mungkin sampai di sini dia belum bisa membedakan antara filsuf dan filsafat. Kalau filsafat itu adalah ilmu filsafatnya, kalau filsuf itu adalah orangnya. Nah, jadi di mana engkau belajar orangnya filsafat? Jadi nggak layak ya standarnya untuk berdebat, ya hanya modal congor kalau saya boleh bilang, ya sahabat sekalian. Jatuh aja kejar sini. Ya udah, tolong suguhkan pengertian deh. Kalau saya kan menyuguhkan dua. Sebentar. Saya kan menyuguhkan dua pengertian. Satu pengertian masuk akal, dua pengertian tidak masuk akal. Tambahin apa? Baik. Pengertian yang ketiga apa? Selain masuk akal dan tidak masuk akal, apakah ada setengah masuk akal? Ini Bang Ardiansyah minta istilah apa selain rasional dan tidak rasional. Kita lihat nih anak Batak membulat, memutar-mutar. Dia ciptakan istilah baru lagi, ya. Coba kita dengar apa dia bilang. Oke, baik. Sabar ya. Siap. Masuk akal berarti rasional, benar ya? Rasional. Oke. Tidak masuk akal berarti irasional. Irasional. Oke. Nah, Tuhan orang Kristen suprarasional. Apa artinya? Melebihi akal. Melebihi akal gitu. Melebihi akal. Nah, yang melebihi akal itu eksistensinya atau konsepnya? Oke. Eksistensinya melebihi akal. Eksistensi melebihi. Oh, dapat istilah baru lagi kita, sahabat, ya. Suprarasional, ya. Istilah suprarasional, ya, keluar dari mulutnya anak Batak, ya. Ini dalam dia meretorikakan konsep ketuhanannya, ya. Keluar istilah baru
suprarasional, artinya adalah melampaui rasional, melampaui akal. Dapat istilah baru lagi kita sekalian. Nah, tadi bicara dalam konteks konsep ketuhanan. Ini bukan berbicara dalam konteks eksistensi Tuhan itu, tapi konsep ketuhanan ya, beda ya, sabar ya. Kalau berbicara eksistensi ketuhanan itu berbicara wujudnya Tuhan, hadirnya Tuhan, materinya Tuhan. Nah itu ya. Nah itu di dalam Islam itu ada batasnya itu. Nah, kita tidak boleh kemudian mengkaji bagaimana zatnya Tuhan itu, nggak boleh itu. Wujud zatnya Tuhan itu nggak boleh. Itu sampai di situ kita tidak punya pengetahuan sedikit pun tentang itu. Tetapi ya anak Batak diputarnya ke sana, diputarnya ke sini. Yang ditanya tadi konsep ketuhanan. Ya kalau konsep ketuhanan ya harusnya rasional ya, sabar ya. Kecuali dia bilang eksistensi Tuhan itu, nah itu baru yang kita mungkin nggak bisa memikirkannya, nggak bisa membayangkan. Karena apapun yang kita bayangkan mengenai Tuhan itu bukan Tuhan, itu konsep dalam keyakinan kita. Akal, setuju. Sekarang saya tanya, entitasnya melebihi. Sebentar dulu. Aku tanya sedikit aja. Dan aku tidak akan membantah karena aku kan nggak bisa membahas agama orang lain. Sebentar, biar nggak lari-lari dulu. Sebentar dulu, sedikit aja. Nah, Ini yaudah. tidak lari, belum lari. Menurut abang, Tuhannya orang Islam itu mampu nggak dicerna akal? Konsepnya mampu, tapi dengerin dulu. Konsepnya wajib dipahami, konsepnya. Wajib. Dengerin, saya kan jawab. Oke. Saya kan jawab, berikan hak jawab dong. Oke. Siap. Nah, jangan dipotong-potong lah, Lai. Ini kan roomnya ente. Iya. Ente bisa nendang saya kapanpun ente mau gitu loh. Nggak usah ditendang. Lanjut aja. Oh, iyalah, makanya gantian ngomongnya ya. Oke. Secara konsep Tuhannya orang Islam, Allah Subhanahu wa taala wajib dipahami. Tetapi secara esensialnya, secara keilahiannya, individu itu sendiri, individu Allah itu sendiri, itu tidak bisa. Sama Gitu doang, sami mawon. Banyak kan Loh. kritik, sami mawon. Tadi saya tanya, Sami mawon sama aja apa? Dari tadi udah mutar ke sana, mutar ke sini, lain ditanya, lain dijawab. Dia anak Batak. Aduh, penyusup dalam retorika orang. Aduh. tadi saya tanya, Tuhan Anda eksis secara apa? Apakah secara konsep ataukah secara realitas? Mas, dengerin. Tuhan Anda tadi saya tanya, apakah Tuhan Anda eksis secara konsep atau eksis secara realitas? Anda jawab, Tuhan saya eksis secara realitas. Betul? Betul kan? Kalau Tuhan Anda eksis secara Rossi kalau udah jatuh nggak semangat nonton TV lagi tuh. jatuh aja kejar Rossi ini. realitas, berarti Tuhan Anda berbentuk. Kalau Tuhan Anda berbentuk, berarti Tuhan Anda terbatasi ruang dan waktu. Kalau Tuhan Anda terbatasi ruang dan waktu, berarti Dia bukan Tuhan yang transenden, melainkan Tuhan yang imanen. Kalau Tuhan Anda imanen, berarti Tuhan Anda tidak maha kuasa. Kalau tidak maha kuasa, berarti bukan Tuhan. Siap. Inilah akibat dari konsep ketuhanan yang nuzul. Nah, jadi nuzul itu kadang-kadang sering kita dengar dari mereka reinkarnasi, ya kan? Tuhan bereinkarnasi menjadi manusia. Otomatis dia turun, nuzul ke dunia. Jadi ketika dia nuzul ke dunia, sudah otomatis dia akan bersentuhan dengan ruang dan waktu yang kita juga berada di dalamnya. Nah, ketika sudah seperti itu, ya
kena cincang pengikutnya ketika berdebat seperti ini. Siap, oke. Paham maksud saya ya? Paham. Berat, tapi satu itu bang, kalau bisa, tapi terserah abang ya, itu keyakinan abang. Kalau bisa jangan ada wajibnya itu bang. Jangan ada wajibnya itu. Kenapa harus wajib rupanya gitu ya? Kalau Wajib di mana nih? Karena Di gini, Islam Bang. maksudnya? Iya, wajib kan enggak, bukan di Islam. Tadi yang abang jelaskan itu konsepnya wajib dipahami. Nah, wajib ini ada pemaksaan bang. Yang namanya pemaksaan ini tidak baik, gitu ya. Ya, Tapi kita kan kembali katanya aja- tanya di Islam. Katanya Iya. tanya di Islam. Iya, maksudku. Aku Ya, udah. kata wajib ini di situ ada tekanan. Namanya juga wajib, gitu ya. Lah, Kalau bisa Tadi kan- bertuhan itu, dengar dulu bang. Dengar dulu. Kalau bisa bertuhan itu masing-masing, jangan ada diwajibkan, gitu ya. Jangan ada diwajibkan. Namanya juga bertuhan antara pribadi kita bukan soal Kalau dalam sebuah agama konsep ketuhanan itu tidak wajib dipahami oleh para pemeluknya, maka pemeluknya ini pasti akan mencela-mencela ketika menjawab pertanyaan seperti ini. diwajibkan bertuhan atau nggak bertuhan abang, tetapi konsep ketuhanannya, contoh nih, ini saya kasih tahu ya konsep ketuhanannya umat Islam. Satu, Tuhan wajib atau enggak? Wajib sebentar atau enggak? dengerin dulu, dengerin. dulu. Wajib atau enggak dipahami konsepnya? Wajib atau Wajib, enggak? wajib. Nah, itu pemaksaannya di situ. Loh, gimana sih? Aku belum bisa membahas Al-Qur'an, Bang. Oh gitu, oke. Bulan 11 ya, bulan 11. Oke, sip. Bang, nanti saya undang di di komal saya ya, kita berdua kayak gini, boleh ya? Oke. Berdua aja, tenang aja, kita berdua Iya, aja. nggak Nanti apa-apa. kita angkat tema ya. Bulan berapa? 11 tanggal berapa? Bulan 11 tanggal 7 bebas murni, bulan 8 ke Jakarta. Sahabat sekalian, Nabata ini dia baru saja bebas dari penjara. Dia dipenjara disebabkan penghinaan dia, penistaan dia terhadap agama Islam. Nah ini sekarang ini ketika dia berdebat ini dia belum bebas murni. Nah, dia mungkin harus masih melaporkan dan dia tidak dibenarkan untuk membahas tentang agama Islam. Nah banyak sekali memang para apologet Kristen ini yang kemudian berhadapan dengan hukum karena mereka acap sekali melakukan penghujatan, membangun narasi-narasi atau framing-framing yang mereka sendiri sebenarnya tidak dilengkapi dengan data-data atau bukti-bukti yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga apa yang keluar di dalam mulut mereka, dari dalam mulut mereka itu tidak terkontrol, ya, tidak berdasar, tidak ada landasannya, sehingga ya sering dan acap sekali mereka berhadapan dengan hukum. Bulan 11 tanggal 7 bebas murni, tanggal 8 ke Jakarta, tanggal 10 udah di Medan. Tanggal 10 aku udah bisa. Tanggal 10 ya? Iya. Ente bisa balik ke Medan nggak? Ada nggak tiketnya? Ada aja nanti. Ada aja nanti. Oke lah. Oke, kita lanjut ya, Le ya. Bentar lagi aku izin turun karena bentar lagi sholat Isya aku ya. Oke. Wih, thank you. Keren topinya. Barakallahu fikum. Oke, kita lanjut ya, Bang ya. Siap. Seperti yang Abang sudah utarakan kepada kita semua, bahwasanya Anda bilang konsep eksistensi dari ketuhanan umat Kristen itu adalah eksis secara realitas, bukan secara konseptual. Oke, thank you. Jadi, jika Tuhan eksis secara realitas, artinya Tuhan bisa menjadi manusia. Ketika Tuhan bisa menjadi manusia, artinya dia terbatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Tuhan terbatasi ruang dan waktu, artinya Tuhan itu tidak transenden. Artinya, jika Tuhan tidak transenden, berarti Tuhan tersebut imanen. Artinya lagi, jika Tuhan tersebut imanen, berarti Tuhan tersebut tidak maha kuasa. Artinya lagi, jika Tuhan tersebut tidak maha kuasa, berarti dia bukan Tuhan. Kita bisa lihat ya
Bang Ardiansyah mengurainya dengan sangat lugas, gamblang, mudah sekali dipahami, sehingga tidak ambigu. Silakan. Siap. Oke, baik, aku jawab. Semua yang kau katakan itu betul ketika Tuhan terbatas ruang dan waktu. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, bukan berarti Tuhan habis jadi manusia tok, bukan. Tetapi dia tidak terbatas ruang dan waktu. Sekalipun dia menjadi manusia, roh keilahiannya ada di surga dan ada dimanapun. Berarti dia transenden. Gitu ya. Sebab dia tidak terbatas ruang dan waktu. Kecuali tadi ketika Tuhan menjadi manusia, di surga nggak ada lagi Tuhan, di mana-mana nggak ada lagi Tuhan, itu baru Tuhan yang terbatas ruang dan waktu. Tetapi faktanya di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, di surga tetap roh keilahiannya ada, di mana-mana tetap roh keilahiannya ada. Artinya dia transenden, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, ketika Tuhan juga dikatakan memiliki roh dan juga dalam bentuk roh. Nah, ketika dia hadir di dunia ini dalam bentuk manusia, tetapi dia juga dalam bentuk roh ada di surga, dia transenden, ya, itu juga akan membuat sesuatu hal yang sangat ambigu. Karena apa? Karena ya kalau berbicara Tuhan ya Tuhan, bukan roh. Nah, kalau Tuhan memiliki roh, ya berarti Tuhan juga memiliki fisik, kan seperti itu. Nah, jadi konsep ketuhanan seperti ini ya memang akan membuat sangat sulit untuk dipahami. Ketika orang-orang sulit memahami, maka keluarlah istilah-istilah seperti yang diutarakan oleh anak Batak tadi, suprarasional. Nah, selesai dia di situ. Nah, dia pikir akan selesai di situ ketika dia berhadapan dengan orang lain. Ketika dia berhadapan dengan pendebat Muslim, maka di situ tidak akan selesai. Malah di situ akan menjadi lubang yang akan kemudian membenamkan konsep yang dia utarakan. Silakan, Bang. Saya tidak tanya yang di sorga, Bang. Kan yang kita bahas Yesus. Iya. Kan gitu. Yang kita bahas Yesus. Saya nggak bahas Roh Kudus. Saya nggak bahas Allah Bapa. Saya nggak bahas itu. Yang kita bahas kan Yesus. Oke. Pernahkah? Sebentar dulu, Bang. Sebentar, Bu. Ketika berbicara tentang Yesus, kita tidak bisa memisahkannya dari Bapa di. Oke, kalau memang arahnya ke situ. Iya. Oke, kalau memang arahnya ke situ. Sekarang saya mau tanya ke Abang, ya. Siapakah hakikat yang hidup di dalam kemanusiaan Yesus? Pertanyaan yang sangat-sangat simpel dari Bang Ardiansyah. Siapa hakikat yang hidup di dalam diri Yesus? Nah, sekarang mari kita lihat apa jawaban si anak Batak, ya. Memang pertanyaan ini sangat simpel, tapi ketika berhubungan, pertanyaan ini dihubungkan dengan sebuah konsep ketuhanan, maka siapapun yang akan menjawab, maka pasti akan puyeng dia. Begitu juga dengan anak Batak. Jawaban anak Batak berikut ini. Apa? Coba kita lihat jawaban dari anak Batak. Oke. Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. Aku bacakan aja ya. Itu lo dijawab di bawah itu lo udah ada yang jawab itu di bawah. Iya, sebentar ya. Sebentar aku jawab ya. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, dalam rupa Allah dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Oke. Semoga Bang paham. Kenapa bisa seperti itu? Sebentar. Ulangi pertanyaan saya. Oke. Silakan. Coba ulangi pertanyaan. Asli jawabannya nggak kena, mutar. Apa yang ditanya nggak nyambung dengan pertanyaan, sehingga Bang Ardiansyah menyuruh mengulangi lagi pertanyaan dia tadi.
Memang pertanyaan simple, tapi dijawab susah nih. Ya. Pendeta sekalipun kalau ini ditanya, pasti dia cari-cari dulu ayat yang cocok nih. Ini nama tanya cari-cari dulu ayat yang cocok. Nah, ini dia tarik dari ayat ini, Filipi 6 dan 7 ini tadi. Walaupun dalam rupa apa tadi? Dia mengosongkan dirinya. Aduh. Mati kita memahaminya ya, sahabat. Kita lanjutkan ya. Pertanyaan saya, Li. Saya tadi tanya apa? Oke, baik. Oke. Siapakah yang ilahi di dalam kemanusiaan Yesus? Kan itu yang kau tanyakan tadi. Tunggu, makanya dengerin dulu. Oke. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, pada hakikatnya, saya tanya hakikat nih. Saya tanya hakikat ya. Pada hakikatnya, siapakah yang hidup di dalam tubuh kemanusiaan Yesus itu? Hakikatnya siapa? Oke. Hakikatnya Allah. Stop. Oke. Hakikatnya Allah. Stop. Oke. Stop ya. Kita sepakat ya. Hakikatnya Allah. Sekarang saya tanya, jika pada saat Yesus digantung di tiang salib, maka secara kemanusiaannya Yesus mati. Pertanyaan saya, maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Oke, baik. Manusia. Kenapa? Karena ketika hakikat keilahiannya ada di dalamnya, maka dia tidak akan mati. Ketika Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Ketika roh keilahiannya masih ada di dalam tubuh Yesus itu, disalibkan sekalipun dia tidak akan mati. Tetapi ketika roh keilahiannya keluar daripadanya, maka tinggallah tubuh yang panah, makanya bisa jadi mati. Kan saya sudah sebut tadi. Pertama kita urut dari kehidupan. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, pada hakikatnya siapakah yang hidup di dalam diri Yesus? Saya tanya hakikat. Anda jawab Allah, selesai. Sekarang saya tanya, pada saat Yesus digantung di tiang salib, yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Sudah saya sebutkan kan ini? Yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Pada hakikatnya siapakah yang mati? Baik. Yang mati kemanusiaannya. Kemanusiaan itu hakikat atau pribadi? Iya. Hakikat kemanusiaan. Merdeka di goa dicul. Tadi katanya hakikatnya Allah, sekarang ke manusia. Sebentar aku jelaskan. Enggak usah ketawa-ketawa. Bagaimana kau mau paham kalau kau selalu ketawa-ketawa? Ya udah. Dengarkan ya. Dengarkan. Yesus. Enggak, dengarkan aja. Coba mati. Iya. Oke. Sip. Semoga kau paham, kawan-kawan. Udah matiin, kenapa ente hidupin lagi? Oke. Matikanlah. Ya. Baik. Yesus itu menjadi manusia. Menjadi sama dengan manusia. 100% dia manusia. Yang itu ada di dalam tubuh itu. Karena Yesus, dengarkan dulu. Belum selesai. Belum ya udah, belum. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia memang untuk mati. Sehingga dia ketika disalibkan, dia menyerahkan roh keilahian itu. Ketika roh keilahian itu keluar dari tubuhnya, makanya bisa mati. Karena roh keilahian itu keluar dari tubuh itu gitu. Jadi yang mati itu adalah tubuh manusianya. Tuhan nggak bisa mati gitu. Silakan Bang. Lai benar-benar perhatikan dulu pertanyaan saya, karena sebentar lagi mungkin 5 menit ya. Saya 5 menit aja ya. Saya itu mau sholat saya ya. Mau sholat Isya. Dengerin pertanyaan saya baik-baik. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, pada hakikatnya siapakah yang hidup di dalam diri Yesus? Anda jawab Allah. Sebentar lah. Di dalam diri Yesus ya. Di dalam diri Yesus. Di dalam diri Yesus. Pada hakikatnya siapakah yang hidup?
Oke. Allah, kan gitu. Ya. Sekarang hidup sudah selesai nih. Hakikat Yesus adalah Allah, clear, betul? Ya. Karena karena Allah mempunyai 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Putra, Yesus, pribadi Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Satu apa? Satu hakikat, yakni Allah, betul? Oke. Pada saat Yesus hidup dalam bentuk kemanusiaan ini, maka pada hakikatnya yang hidup di dalam diri Yesus adalah Allah, betul? Betul. Sekarang saya tanya, pada saat Yesus digantung di tiang kayu salib, sisi kemanusiaan Yesus meninggal atau mati. Pertanyaan saya, maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Hakikat. Saya tanya hakikat. Manusia. Saya nggak tanya pribadi. Loh, manusia itu pribadi. Dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu. Jangan kau bertanya, kau harus memaksa jawabanku harus sesuai hatimu. Itu bukan bertanya lagi namanya. Oke, lanjut. Ya, ketika roh keilahian itu ada di dalam diri Yesus, mau disalib sekalipun dia tidak akan mati. Ketika roh keilahian itu masih ada di dalamnya. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus menyerahkan roh keilahian itu agar roh keilahian itu keluar dari tubuh yang panah itu, maka bisa mati karena Yesus datang untuk mati. Gitu loh. Jadi Kenapa? yang mati itu manusia. Kenapa tadi pada saat saya tanya, pada saat Yesus hidup tadi, kenapa pada saat saya tanya tentang hakikat Anda lancar sekali jawabnya? Baik. Pada hakikatnya siapakah? Diturunin nadanya, jangan teriak-teriak, sakit telinganya. Mananya? Orang aku menjawab sesuai dengan Jangan teriak-teriak. pertanyaanmu. Iya, jangan teriak-teriak, sakit telingaku. Oke ya. Banyak Oke. kali alasanmu. Kau aja Ya. suaramu nggak ada alasanku. Aduh. Oh ya udah. Oke. Aku 3 menit Le, habis ini aku turun ya. Oke, siap. Oke. Jadi dijawab ataupun nggak dijawab nggak ada masalah sih saya. Yang penting saya sudah menarasikan itu ya. Jadi pada saat saya tanyakan kepada Lai, anak Batak tadi, bahwasanya pada saat Yesus hidup di dunia ini berbungkus kemanusiaan, saya tanya pada hakikatnya siapakah yang hidup di dalam diri Yesus? Allah. Betul, karena hakikat Yesus, hakikat dari kepribadian manusia Yesus adalah Allah, betul? Ya, karena Yesus itu hidup ya. Yesus itu hidup. Ya. Hakikat pribadi Yesus adalah Allah. Ini jangan sampai lupa ya. Hakikat pribadi Yesus adalah Allah. Oke. Sekarang saya tanya, pada saat Yesus mati di tiang kayu salib, kemudian Yesus meninggal dunia dan mati di tiang kayu salib, maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Baik. Selama hakikat kealahan itu ada di dalam tubuh Yesus, dia tidak akan mati. Maka Tuhan Yesus menyerahkan roh keilahian itu supaya tubuh itu bisa mati. Masa kau tidak bisa memahaminya? Ketika hakikat kealahan itu ada di dalam tubuh Yesus, mau ditikam pun dia tidak akan mati, mau dibunuh pun dia tidak akan mati. Nah, sehingga agar dia bisa mati, dia menyerahkan nyawanya karena dia tahu dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi yang mati itu manusia, tubuh Yesus yang sebagai manusia lah yang mati. Tuhan tidak akan pernah bisa mati. Berarti sebentar. Karena kalau dia tidak mati, bagaimana mungkin dia bisa turun ke alam kubur? Sementara tujuan dia menjadi manusia adalah untuk turun ke alam kubur dan membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur. Makanya dia mau mati. Jadi tadi kan sudah membahas transenden, imanen. Jadi memang nggak nyambung ini jawaban daripada diskusi dengan anak Batak ini. Nah, sekarang dia katakan lagi bahwa alasan Tuhan dia turun menjadi ke bumi dan menjadi manusia itu supaya dia mati. Dan ketika mati dia dikubur. Nah, ketika dia dikubur, dia kemudian berada di dalam kubur, bisa menyelamatkan orang-orang, mengampuni dosa orang-orang yang sudah mati di alam kubur sana. Jadi kalau Tuhan dia mau masuk ke alam kubur, Tuhannya harus mati.
Nanti kalau dia perlu berurusan dengan manusia-manusia yang masih hidup, dia naik lagi ke kubur. Kan koplak begini, sahabat sekalian. Konsep bagaimana? Kalau memang Tuhan bisa hadir di mana-mana, nggak perlulah dia mati dulu, ya kan? Nggak perlu juga dia harus jadi manusia dulu, baru bisa dia. Aduh, saya memang nggak habis pikir dengan konsep begini. Tapi nggak apa-apa lah, itu keyakinan dia ya, keyakinan mereka kita hargailah, kita hargai saja. Laiku ini setuju ya bahwasanya Yesus itu adalah Allah, setuju ya? Yesus itu adalah Allah, Bang. Oke, sekarang saya mau tanya satu pertanyaan aja. Setelah itu saya mau sholat. Udah jamnya ini ya. Iya. Oke, pada saat Yesus digantung di tiang salib, Yesus berbicara begini, Eli, 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 lama sabachthani. Artinya, Tuhan Allahku, 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 mengapa engkau meninggalkan aku? Betul? Oke, baik. Jika Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka sejatinya dia sedang berdoa kepada dirinya sendiri dengan berbicara seperti ini, betul? Betul. Dengan berbicara seperti ini, aku, mengapa aku meninggalkan aku, betul? Siap. Bukan seperti itu konsepnya. Duh, bukan lagi. Si jomblo udah mulai bingung dia. Coba kau dengarkan biar aku jawab. Oke, ya. siap. Oke. Siapa yang mengatakan dia berdoa, dia sedang tidak berdoa. Tidak ada dikatakan di situ dia berdoa, tetapi dia menyerahkan nyawanya kepada roh keilahiannya di surga. Gitu Anggaplah, ya? Dengarkan dulu, Bang. Oke. Dengarkan dulu. Kalau Yesus tidak menyerahkan roh keilahiannya, mana bisa mati? Sementara tujuan dia datang ke dunia untuk mati. Yang bilang dia berdoa siapa? Tetapi dia menyerahkan roh keilahiannya ke surga. Sebab dia harus turun ke dunia orang mati, ke alam kubur. Karena tujuan dia menjadi manusia adalah untuk mati, supaya bisa turun ke alam kubur untuk membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur. Aku, kenapa engkau meninggalkan aku? Iyalah, ketika Yesus disalibkan begitu, kata-kata terakhirnya yang keluar, Eli, Eli, lama sabachthani, ya? Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi kalau Yesus sendiri Tuhan, berarti kan dia lagi ngomong dengan dirinya sendiri. Udah betul seperti Bang Ardiansyah katakan tadi. Aku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi cukup sekian ya sahabat. Semoga perdebatan ini menjadi hiburan bagi kita dan sambil terhibur kita juga hati-hati dengan misi-misi pemurtadan yang terus dilakukan oleh para kaum sebelah. Terima kasih sahabat sekalian atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.